Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi anak-anak sekalian. Kita akan belajar materi tentang trigonometri ya. Kemarin setelah kalian mempelajari materi tentang ukuran sudut yang pernah Pak Gun sampaikan melalui GCR dan kalian sudah mempelajarinya, yaitu materi tentang ukuran sudut. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kemarin Anda kalau menyimak bahwa trigonometri ini ilmu yang mempelajari tentang sudut ya. Jadi sangat diperlukan untuk mengetahui tentang ukuran sudut. Anda sudah kenal kalau ada sebuah sudut, misalkan ini adalah sebuah sudut, maka sudut ini misalkan sudut ini sudut alfa, maka alfa ini memiliki satuan. Ya, misalkan satuannya ada dua. Yang pertama yaitu dengan menggunakan satuan derajat ya. Ini sudah biasa kalian pakai ya. Apa itu 1 derajat? Anda sudah menyimak kemarin video yang kemarin bahwa 1 derajat itu dengan menganggap satu lingkaran penuh ini terdiri dari 360 derajat. Sehingga kalau saya punya satu lingkaran penuh saya bagi menjadi 360, maka satu bagiannya itu adalah 1 derajat. Ya, itu 1 derajat. Jadi satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Yang kedua yaitu dengan menggunakan satuan radian ya. Kemarin sudah Anda kenal apa itu radian. Radian itu besaran sudut ya, sebuah sudut dalam sebuah lingkaran di mana panjang jari-jari dengan panjang busur ini ya. Ini misalkan alfa juga. Ini panjangnya sama ya. Jadi antara jari-jari dengan panjang busur yang dihadapi sudut itu panjangnya sama, sehingga kita memperoleh bahwa satu lingkaran penuh itu sama dengan 2pi radian ya gitu, 2pi radian. Jadi kita tahu bahwa kalau begitu pi radian ya, pi radian itu sama dengan 180 derajat. Ini yang jadi patokan ya. Jadi Anda kenal satuan derajat, satuan radian. Sehingga nanti kalau ada sudut yang dinyatakan dengan radian jangan kaget ya. Biasanya kalau radian itu biasanya menyertakan pi. Tapi kalau tidak menyertakan pi ya Anda harus paham ya. Karena biasanya radian itu tidak dinyatakan rad gitu, jarang ya. Contoh misalkan sebuah sudut ini adalah setengah. Misalkan setengah. Maka setengah ini adalah satuannya adalah setengah radian. Ya, setengah radian. Ini kalau tidak dinyatakan ya. Tapi kalau derajat jelas ya, ada tanda pangkatnya misalkan 30 derajat ya dan seterusnya. Oke ya, itu tentang satuan derajat dan satuan radian. Ya, prinsipnya Anda harus tahu bahwa Anda harus bisa mengubah dari derajat menjadi radian atau sebaliknya. Ya, atau dari radian ke derajat. Ya, ini yang Anda harus kuasai. Ya. Oh iya, ini kalau sekian radian itu berapa derajat kalian tahu. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah Anda mengubah bahwa dalam satuan derajat itu bisa desimal, bisa dinyatakan dalam bentuk menit dan detik, ya. Misalkan kalau 30,45 derajat. Nah, ini Anda harus bisa mengubah ini menjadi berapa ini? Menjadi 30 derajat, berapa detik ya, dan berapa menit. Nah, kemarin sudah kalian pelajari, silakan disimak lagi videonya kalau kurang paham. Ya, itu resume dari pertemuan yang kemarin ya, yang dibahas oleh salah seorang guru teman Pak Guntaram mengenai satuan atau ukuran sudut. Baik, sekarang untuk materi yang baru kita akan bahas mengenai tentang perbandingan trigonometri. Tolong ini materi yang mungkin baru bagi kalian. Tolong simak baik-baik dan perhatikan agar kalian bisa paham, sehingga nanti ketika Anda paham, insya Allah Anda bisa menguasai dengan baik. Oke, baik anak-anak sekalian, Anda masih ingat ketika di SMP ya, Anda belajar tentang perbandingan. Segitiga yang sebanding ya, segitiga yang sebanding. Anda perhatikan, ini ada segitiga.
ada segitiga ABC. Ada segitiga yang gede, ini A, kemudian B, kemudian C. Ya, perhatikan segitiga yang gede ini ya dengan segitiga yang baru, yang kecil, yang sedang, D, E, C ya. Satu lagi ada segitiga lagi F, G, C ya. Ketiga segitiga ini dalam satu segitiga besar. Anda tahu ya tentang perbandingan ya, tentang perbandingan. Perhatikan ya, perhatikan bahwa kalau sisi AB, ini sisi AB, saya bandingkan dengan sisi AC, ini AC, ya, saya bandingkan sisi AC, itu akan sebanding dengan DE, saya banding dengan siapa? Dengan DC. Ini kan, dengan ini ya, dengan ini. Ya. Kemudian kalau FG, ini FG, saya bandingkan nanti dengan ini yang baru. Nah ini FC. Ingat ya, waktu SMP kalian pernah mempelajari tentang segitiga sebangun ya, dan berlaku perbandingan-perbandingan. Nilainya akan sama. Ini memberi makna apa? Memberi makna bahwa nanti apapun bentuk segitiganya, kalau sudutnya sama, maka sudutnya nggak berubah. Perhatikan, meskipun segitiganya berubah-ubah dari ABC, kemudian DEC, kemudian FGC, sudut yang ini tidak berubah. Besarnya misalkan alfa. Ya. Maka nilai perbandingannya pun berapapun besarnya segitiganya yang gede ini, maka nilai perbandingannya tidak berubah. Nilainya sama. Ya. Sehingga kalau sekarang saya membandingkan AB, saya bandingkan AC, itu akan sama dengan DE, saya banding DC, itu nilainya juga sama dengan FB, saya banding FC. Nah, perbandingan inilah yang kita sebut sebagai perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Ya, perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Nah, perbandingan AB, AC, DE, DC, kemudian FB, FC ini diberi nama tangen. Ini namanya tangen. Jadi kalau nilai tangen itu adalah perbandingan ya AB dibanding AC, DE dibanding DC, FG dibanding FC. Itu disebut sebagai tangen. Pak Guntara, maaf, ini ada beda nama ya. Ini bukan alfa tapi theta. Ini saya ganti. Ini harusnya theta. Oke ya, ini theta. Oke. Sudutnya theta. Ya, jadi itu adalah nilai perbandingan untuk sudut theta. Paham ya? Oke. Catat baik-baik. Anda sudah mendapat nilai perbandingan trigonometri yang pertama, namanya tangen. Tangen. Disingkatnya tan. Kalau sudutnya tangen. Kebetulan ini kita menghitung tangen alfa. Nah, ya. Oke, ini tangen alfa. Tangen theta. Paham ya? Oke, baik. Sekarang kita akan bahas sisi yang lain. Ya, kita akan bahas sisi yang lain. Oke, perhatikan. Sekarang akan saya lihat sisi AB. Sisi AB, ini sisi A, kemudian B. Saya bandingkan dengan sisi BC. C-nya di sini. Ya, AB saya banding BC. Maka menurut sebangunan itu akan sama dengan DE saya banding EC, gitu kan ya. Atau FG saya banding GC. Sama nilainya, ya. Ya, ini nilai kesebangunan ini, nilai perbandingan ini akan nilainya sama. Seberapa besarnya segitiga, sudutnya tidak berubah, tetap theta. Nah, perbandingan antara AB dibanding BC, DE dibanding EC, FG dibanding GC, ini kita sebut sebagai nilai perbandingan trigonometri sinus theta. Punyanya theta ya, sudut ini ya. Ya, namanya sinus theta. Namanya sinus ya, disingkatnya sin theta. Ya.
Oke. Anda dapat 2. 1 tangen, 2 sinus. Terakhir, sekarang Anda perhatikan untuk sisi yang lain, yaitu sisi AC. Saya ganti warna ya. Sisi AC. Sisi AC, ya. Ini AC, ya, saya bandingkan dengan BC. BC itu ini, BC. AC saya banding BC, ini akan sama dengan DC, ya, DC yang bawah ya. Saya banding EC, dan FC saya banding dengan GC. Nah, ini nilainya akan sama. Sudutnya tidak berubah, yaitu theta. Nah, perbandingan AC banding BC, DC banding EC, FC banding GC, ini kita sebut nilai perbandingan trigonometri kosinus dari theta. Jadi sekarang kita dapat yang ketiga, namanya kosinus theta. Disingkat cos theta. Paham ya? Ya. Oke. Kenapa Pak Guntaram harus menunjukkan ada beberapa segitiga yang sebangun di sini? Untuk segitiganya, saya hanya ingin menunjukkan bahwa nilai perbandingan trigonometri itu bukan milik segitiga, tapi milik sudut. Ya, asal sudutnya sudah tetap, maka nilai perbandingan sinus kosinus tangennya itu tetap. Berapapun segitiganya, seberapapun segitiganya. Jadi yang dilihat adalah sudutnya, ya. Jadi lihat sudutnya. Jangan, waduh ini segitiganya gede, berarti nilai perbandingannya juga gede. Enggak. Nilai perbandingan ditentukan oleh besarnya sudut. Paham ya? Oke, baik. Itulah inti dari nilai perbandingan trigonometri. Tolong ini diingat baik-baik. Bagaimana cara mengingatnya? Nah, cara mengingatnya adalah dengan demikian. Kita coba lihat ya. Oke, ini. Saya sekarang tidak usah gambar semuanya. Sekarang saya satu segitiga aja. Pak Guntaram sudah sampaikan bahwa nilai perbandingan trigonometri itu miliknya segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku di A. Ya. Oke, nah perhatikan baik-baik. Ketika tadi kita ngobrolin tentang sinus theta, maaf ini harusnya theta. Ya. Ketika kita ngobrolin tentang sinus theta, tadi nilai perbandingan dari siapa? AB dibanding BC ya. AB dibanding BC. Sorry, ini harusnya C. Wah, ini salah lagi ya. Oke, ini harusnya C. Ini C. Oke ya. Jadi, sinus tadi adalah AB dibanding AC. AB dibanding BC. Kalau enggak, kita lihat lagi ya. Sinus mana tadi? Oh, sinus nih ya. AB dibanding BC ya. Oke. Jadi, kembali lagi. Ya. AB dibanding BC. Perhatikan bahwa nilai perbandingan sinus itu AB. Nah, menurut sudut theta, AB ini ada di depannya. Di depan sudut. Ini di depannya. Maka sisi AB ini kita sebut sebagai sisi depan. Sedangkan BC, ini adalah sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Oke ya. Jadi kalau kita mau mencari nilai sinus theta ini, maka kita mengingatnya adalah kalau sinus itu sisi di depan sudut dibanding sisi miring. Ya, sisi di depan sudut dibanding sisi miring. Kalau cos, ingat cos tadi AC dibanding BC. Kita tengok lagi ya. Kita tengok lagi. Oke. Kalau cos tadi mana? Cos ya. Cos itu adalah AC dibanding BC. AC itu ini. AC dibanding BC. BC itu ini. Ya. Oke, kita kembali. Oke, ya. AC dibanding BC. AC, ini AC.
dibanding BC. BC itu adalah sisi miring. Sehingga untuk mencari cos dari sudut theta ini adalah, nah ini AC ini kita sebut, beri namanya samping. Namanya sisi samping. Sehingga untuk mencari cos itu adalah samping dari sisi ini, sisi samping dibagi sisi miring. Perhatikan bahwa sisi samping itu nempel di sudut ya. Nempel di sudutnya. Perhatikan samping nempel di sudutnya. Kalau depan tadi nggak nempel ya, di depan. Yang nempel di sudutnya adalah samping dan sisi miring. Karena segitiga itu hanya punya satu sisi miring ya. Anda harus bisa menentukan mana sisi miring. Perhatikan bahwa sisi miring dari segitiga siku-siku itu adalah sisi terpanjang. Ya, sisi terpanjang dari segitiga siku-siku itu. Oke. Kembali, sekarang yang terakhir. Tangan. Kalau tangan tadi AB dibanding BC, tengok lagi ya. Tangan. Ini kan ya? AB dibanding BC ya. Oke. AB dibanding BC. AB itu ini AB. Kemudian AC itu ini. Samping. Sehingga untuk menghitung tangen theta, sudut theta ini adalah sudut di depan, nih depan dibagi dengan atau dibanding dengan samping. Nah, ini. Sehingga untuk memudahkan mengingat kalian adalah kalau sin itu depan miring, maka disebutnya sindemi. Sin depan miring. Kalau cos itu cosami. Cos itu samping kemudian dibagi miring. Kalau tangen itu tandesa. Tangen itu depan dibagi sisi miring. Jadi untuk memudahkan kalian memperhatikan segitiga siku-siku untuk mencari nilai perbandingan trigonometri sudut adalah sindemi, kosami, dan tandesa. Paham ya? Ini untuk memudahkan. Karena nanti begitu kalian balik-balik segitiga siku-sikunya, Anda sudah paham. Caranya ya tetap sin itu sindemi, kos itu kosami, tan itu tandesa. Untuk menguji, kita lihat ya. Kita lihat untuk yang berikutnya. Ini. Sekarang, segitiganya tetap ABC. Maaf, ini ABF. Ini tadi saya belum ubah. Oke, ABC misalkan. Oke, namun yang saya minta, Anda harus mencari sinus kosinus dari beta. Ya, oke. Caranya gimana? Ingat, sin tadi apa? Sin demi, Pak. Oke. Sin itu depan miring. Sinus beta, depannya beta siapa? AC. Oke, AC. Sisi miringnya mana? Sisi miring segitiga itu nggak ada lain yang di hadapan segitiga siku-siku itu pasti sisi miring. Ini sisi miringnya. Sehingga depannya AC, miringnya BC. Nah. Oke. Jadi sin beta itu sama dengan AC dibanding atau dibagi BC. Oke. Cos beta berapa cos beta? Cos itu samping. Sampingnya siapa? Ingat Pak Guntaram tadi bilang samping itu yang nempel di sudut. Yang nempel di sudut itu ada sisi miring, satu lagi yang di samping. Yaitu siapa? BA atau AB. Ya, gitu. Ya. Tadi AB ini adalah di depannya theta, tapi sekarang kan kita nyarinya beta. Maka yang di samping adalah AB atau BA. Miringnya siapa? Miringnya sama, yaitu BC. Gitu ya. Oke. Terakhir, tangen. Tangen itu apa? Depan. Depannya beta siapa? Depannya beta AC. Sampingnya siapa? Sampingnya AB. Oke. Oke ya. Oke, jadi nanti kalau Anda perhatikan, ini ada segitiga siku-siku ini. Di sini misalkan tadi ada beta, ada ini di sini theta. Nanti ada yang nilainya sama. Sinus beta itu nanti akan sama dengan cosinus theta dan begitu seterusnya. Ya, Anda bisa membandingkan nanti sendiri ya. Oke ya.
Oke, baik. Jadi pemahaman seperti itu untuk mencari nilai perbandingan trigonometri. Ingat, perbandingan trigonometri itu untuk segitiga siku-siku. Pak, kalau segitiganya tidak siku-siku gimana? Ya harus dibuat bantuan dulu supaya menjadi segitiga siku-siku, gimana caranya? Gitu. Ya. Ya, ya. Perhatikan bahwa nilai perbandingan trigonometri ini adalah milik sudut, bukan milik segitiga, tapi miliknya sudut. Ya, nanti kalian bisa pahami dalam contoh yang nanti kita akan bisa sampaikan. Oke, nah ini hal yang terpenting yang tidak boleh Anda lupakan, bahwa ketika kita ngobrolin tentang segitiga siku-siku ini, maka berlaku teorema Pitagoras. Sehingga nanti kalau ada masalah atau persoalan, Anda diminta mencari nilai perbandingan trigonometri tapi sisi-sisinya belum diketahui, ya Anda mencarinya dengan sisi-sisi segitiga siku-siku dengan aturan bahwa segitiga teorema Pitagoras, bahwa jumlah kuadrat sisi-sisi sama dengan kuadrat sisi miringnya. Ya. Jadi bahwa jumlah kuadrat sisi-sisi segitiga siku-siku itu sama dengan kuadrat sisi miringnya. Ya. Atau dibalik, jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari sisi-sisi yang lainnya. Ya, itu. Jadi cara mencarinya gampang. Misalkan kalau triple Pitagoras, kalau ini misalkan 3, ini 4, maka sisi miringnya apa? 5 ya, 5. Maka kalau misalkan Pak Guntara menanyakan ini adalah sudut beta, pertanyaan saya, berapakah nilai sinus beta? Beta itu sin demi, depan miring. Depannya beta siapa? Depannya beta 4, Pak. Miringnya berapa? Miringnya 5. Udah selesai. Maka nilai perbandingan trigonometri untuk sin beta itu adalah 4/5. Gampang ya? Gampang. Oke. Kalau cos beta berapa? Kalau cos beta, cos tadi apa? Cos itu kosami ya. Kosami, samping miring ya. Samping miring. Sampingnya beta siapa? Samping itu yang menempel. Ini berarti 3 ya. 3. Miringnya berapa? Sama 5. Selesai. Jadi cos betanya adalah 3/5. Oke. Kalau tangan beta, tangan itu apa? Tandesa. Ya, depannya siapa? Depannya 4. Oke. Sampingnya berapa? Sampingnya 3. Oke. Oke. Jadi nilai perbandingan trigonometri dari dari sudut beta ini, sinnya 4/5, cosnya 3/5, nilai tangannya 4/3. Oke, begitu ya. Oke. Anda bisa cari kalau misalkan ini sudutnya sudut theta gitu ya. Berapa sinnya ya? Bisa ya. Berapa sin theta, berapa cos theta ya, dan seterusnya. Oke, silahkan Anda coba sambil berpikir sejenak, berapa sin theta? Berapa per berapa? Berapa cos theta? Berapa? Iya, silahkan dicari ya. Berapa tangen theta? Iya. Perhatikan nilai antara beta dengan theta ada yang sama ya, ada yang sama. Silahkan siapa sama dengan siapa. Silahkan perhatikan. Anda cari ya. Ini Anda isi, Anda cari. Nanti ada antara ini dengan ini ada korelasinya, ada yang sama ya. Ada yang sama. Ya, tapi nilai perbandingannya berbeda ya. Silahkan. Oke, ini sin. Oke ya. Oke, selamat mencari. Oke. Baik, next kita ke slide berikutnya. Oke, nah ini yang ingin saya sampaikan mengenai perbandingan trigonometri. Kalau inverse ya, ada nilai perbandingan trigonometri yang lain saya kenalkan. Jadi kalau ada sin theta, sin alpha, kalau perbandingannya dibalik sepersin alpha, ini istilahnya ada sendiri, namanya kosekan. Ya, kosekan alpha. Disingkatnya CSC. Kosekan alpha. Jadi kalau sepersin itu kosekan. Tapi kalau seperkos itu namanya kosekan. Ini jadinya.
Jadi nanti mungkin Anda ditanya bukan sin cos tangan saya, tapi ditanya kosekan atau sekan itu sama ya. Kalau mencari kosekan, ini mencari kosekan, ya berarti Anda cari sin dulu. Karena kosekan itu sepersin. Ya, ini dicari sin dulu, cari sin. Tapi kalau ditanya sekan, ya saya cari cos dulu gitu. Ya, saya cari cos dulu. Cosinusnya saya cari. Ya. Demikian juga kalau sepertangen, ini namanya kotangen. Ya. Kalau ditanya kotangennya ya berarti saya harus nyari ya, tangennya dulu, saya cari tangennya dulu. Ya, kalau dicari kotangen ya. Jadi ada 6 istilah ya. Sin kebalikannya kosekan, cos kebalikannya sekan, tangen kebalikannya kotangen. Jadi nanti jangan kaget ada nilai inverse-nya atau kebalikan dari nilai perbandingan trigonometri ini. Namanya kosekan, ada sekan, ada kotangen. Paham ya? Oke, baik anak-anak sekalian. Lanjut ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita akan menghitung untuk nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Ya, untuk sudut-sudut istimewa. Ini ada gambar. Tolong pahami baik-baik nanti penjelasan Pak Guntaram. Oke ya. Pak Guntaram punya persegi. Panjang sisi-sisinya adalah 1. Ya. Ya, 1. Kalau Pak Guntaram tarik garis dari sudut A sampai sudut C, namanya garis diagonal, maka garis diagonal ini membelah sudut 90 derajat ini menjadi separuhnya, iya kan? Iya. Maka besarnya sudut ini adalah 45 derajat. Ini siku-siku ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa nilai perbandingan trigonometri dari sudut 45 derajat. Oke, sisi depan tahu, sisi samping tahu, sisi miringnya kita nggak tahu. Sisi miringnya akar 2. Dari mana akar 2? Perhatikan, kita hitung dengan menggunakan segitiga siku-siku. Iya, ini B, ini 1, ini 1. Maka panjang di sini adalah berapa? Akar 2. Dari mana akar 2? Ini adalah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 2. Ya kan? Kemudian di akar. Ya, di akar. Jadi panjangnya adalah akar 2. Ya, panjangnya akar 2. Kita sudah dapat sisi miringnya akar 2. Sehingga untuk mencari sin 45 derajat, itu depan dibagi miring. BC, depannya kan BC ya. Ini kan depannya ya. BC dibagi miring, miringnya AC. Nih. Ya. Berapa nilainya? Nilainya adalah, ini tidak tertulis. Nilainya berapa? BC panjangnya berapa BC? BC panjangnya 1. Oke. Kemudian AC panjangnya berapa? Akar 2. Ya udah. Oke. Seperakar 2. Ya, karena ini persegi, cos pun juga ya. Cos itu AB dibagi AC. Ini sama kan, ini AB. 1 juga panjangnya. Jadi 1 per akar 2. Sementara kalau tangan, depan dibagi miring. Depannya 1, miring, tangan itu adalah depan samping. Tandesa ya, depan samping. Depannya 1, sampingnya 1. Jadi 1 per 1. BC dibanding AB ya. BC dibanding AB ya. Itu 1 per 1, nilainya 1. Sehingga sinus 45 itu sama dengan, nilainya sama ya, sinus 45 derajat itu sama dengan cosinus 45 derajat. Karena nilainya sama. Ya. Berapa nilainya? 1 per akar 2. 1 per akar 2 itu berapa? Kalikan dengan akar 2 per akar 2 ya. Ini nilainya sama dengan setengah akar 2. Dari mana setengah akar 2? Setengah akar 2 ingat ya, ketika semester 1 kita belajar tentang bentuk akar. Ya. Dari mana setengah akar 2? Silahkan diingat-ingat lagi. Oke. Kita dapat satu sudut, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Oke, ini 45 derajat. Paham ya? Oke.
Next, kita ke sudut lainnya. Nah, oke. Yang sekarang, untuk sudut 30 dan 60 derajat. Cara memandangnya gimana? Cara memandangnya, perhatikan baik-baik. Pak Guntaram punya segitiga sama sisi. Ya. Jadi Pak Guntaram memiliki segitiga sama sisi. Berapa sisi-sisinya? Sisi-sisinya 2. Kenapa dipilih 2, Pak? Biar gampang. Boleh nggak pakai yang lain? Boleh. Ya, cuma nanti akan ribet ya. Kita pilih 2 saja. Oke. Kita ambil sisi-sisinya 2. Gambarnya perhatikan baik-baik. A, B, C. Kalau saya tarik garis tegak lurus dari C ke alas AB, siku-siku di AB, sebutlah titiknya adalah T, maka titik T ini membelah AB menjadi 2 sama panjang. Panjangnya berapa? Jadi 1. Ya. Sehingga saya sekarang sudah memiliki segitiga. Perhatikan segitiga yang baru. Begini. Nah, oke, ini titik B, ini titik T, ini titik C. Ya, ini besarnya 60. Kenapa 60? Karena segitiga sama sisi ya. Sudut-sudutnya 60 derajat kan? Ya. Nah, karena ini juga terbelah menjadi 2, ini sama. Ini terbelah menjadi 2, besarnya 30 derajat. Ini maka besarnya 30 derajat. Nah, gitu. Ini panjangnya tadi sisinya berapa? 2. Ini tadi berapa? 1. Yang belum kita ketahui yang mana? CT. Berapa panjang CT? Panjang CT akar 3. Dari mana akar 3? Ini adalah akar dari 2 kuadrat nih dikurangi 1 kuadrat. 2 kuadrat sisi miringnya dikurangi 1 kuadrat ya. Oke, jadinya berapa? 4 dikurangi 1 atau sama dengan akar 3. Jadi panjang CT adalah akar 3. Akar 3. Oke. Kalau sudah demikian, maka dengan ini kita bisa menghitung ya. Berapa nilai sinus 30, berapa nilai sinus 60, berapa nilai kosinus 30, berapa nilai kosinus 60 dan seterusnya. Ya. Wow, ini ternyata Pak Guntaram belum ganti. Silakan kita cari ya. Ini belum ganti, ini masih copy paste yang tadi ya. Oke. Oke, kita cari sekarang. Kita coba cari untuk sudut istimewa 30 derajat terlebih dahulu. Oke, kita cari sinus 30 derajat. Sin itu depan miring. Depannya 30 berapa? 1, Pak. Iya kan? TB ya. Ini kan. Ini 1 ya. 1. Dibagi sisi miringnya berapa? 2. Iya. Jadi sinus 30 itu adalah setengah. Kosinus. Kosinus 30. Oke, kosinus 30. Kos itu apa? Samping, Pak. Sampingnya berapa? Akar 3. Oke. Miringnya berapa? Miringnya 2. Ini sama dengan setengah akar 3. Oke. Tangen. Tangen 30. Oke, tangen 30. Tangen. Tangen itu tandesa, Pak. Depan samping. Depannya berapa? Depannya 1. Sampingnya berapa? Sampingnya akar 3. Ini sama dengan sepertiga akar 3. Oke, gitu. Oke, itu untuk 30 derajat. Bagaimana dengan 60? Yuk, cari lagi. Berapa nilai sinus 60 derajat? 60. Sin depan miring. Depannya berapa? Depannya akar 3, Pak. Ini kan depannya akar 3 ya. Nih. Depannya akar 3. Dibagi miringnya, Pak. Miringnya 2. Ini sama dengan setengah akar 3. Cos 60 berapa? Ayo hitung. Cos 60 samping miring. Iya, samping miring setengah ya. Oke, terakhir tangen. Tangen 60. Tangen itu tandesa, depan. Depannya akar 3. Sampingnya 1 sama dengan akar
3. Oke. Dapat ya? Oke, baik. Tadi 45 derajat punya, 30 derajat punya, 60 derajat punya. Oke, itu nilai perbandingan untuk sudut-sudut istimewa. Oke, next. Ini kesimpulan sedikit resumenya. Jadi kalau nanti mau menghafalkan, inilah nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut istimewa dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat ya. Silakan dihafalkan. Tapi cara menghitungnya tadi dapat ya. Cara menghitungnya punya ya. Oke, cara menghitungnya Anda dapat. Dari mana angka-angka itu diperoleh? Sekali lagi, nilai perbandingan trigonometri itu miliknya sudut, bukan miliknya segitiga ya. Sudut ya. Oke. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih kurangnya mohon maaf, semoga bisa dipahami. Untuk materi yang selanjutnya, materi dalam bentuk PDF, kalian bisa lihat di materi tentang trigonometri di GCR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.